Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas subbab terakhir di semester ganjil kelas 11 ini, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang melibatkan trigonometri, khususnya masalah menggunakan rumus jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Sebuah balon udara terbang secara vertikal. Pada pukul 10, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah adalah 30 derajat. 1 jam kemudian, sudut elevasi antara balon udara dan tanah berubah menjadi 75 derajat. Jika jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut sebelum balon udara itu terbang adalah 150 meter, berapa selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11? Oke, sebelum kita lanjut, di sini kita akan mengingat kembali apa itu sudut depresi. Sudut elevasi. Nah, sudut elevasi adalah sudut pandang kita terhadap benda yang letaknya di atas, jadi lebih tinggi dari kita. Contoh misalkan ketika kita melihat tinggi gedung, tinggi menara, atau mungkin tinggi pohon, atau pernah kalian belajar melihat tinggi tiang bendera. Nah, itu namanya sudut elevasi. Sedangkan jika kita melihat ke benda yang jaraknya di bawah, contoh misalkan ketika kita berada di atas pesawat, atau mungkin kita berada di atap rumah, atau mungkin berada di atas pohon, atau di atas menara, kita melihat ke dasar tanah, itu merupakan sudut depresi. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari berapa selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11. Penyelesaiannya, kita gambar dulu ilustrasi. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Nah, di mana titik A adalah tempat pengukuran sudut, B adalah balon sebelum diterbangkan, D adalah tinggi balon pada pukul 10, dan C adalah tinggi balon pada pukul 11. Nah, di sini ada sudut elevasi antara BAD adalah 30 derajat dan BAC adalah 75 derajat. Nah, di sini saya tulis 45 derajat dan 30 derajat karena jika dijumlahkan itu akan menjadi 75 derajat. Kemudian jarak dari A ke B adalah 150 meter. Oke, tinggi balon udara pada pukul 10 adalah BD. Karena kita akan mencari selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11, maka kita harus tahu dulu tinggi balon pada pukul 10 berapa dan tinggi balon pada pukul 11 berapa. Tan 30 derajat sama dengan BD per AB. Kita tahu bahwa tan untuk perbandingan trigonometri itu adalah depan per samping. Depannya BD, sampingnya AB. Setengah akar 3 sama dengan BD per 150. Maka BD adalah 50 akar 3. Jadi tinggi balon udara pada pukul 10 adalah 50 akar 3 meter. Selanjutnya kita akan cari tinggi balon udara pada pukul 11 atau titik BC. Tan 75 sama dengan BC per AB. Nah, kita akan cari nilai tan 75 menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ternyata diperoleh 2 ditambah akar 3 sama dengan BC per 150. Jadi tan 75 itu adalah 2 ditambah akar 3. Maka BC adalah 300 ditambah 150 akar 3. Jadi tinggi balon pada pukul 11 adalah
300 ditambah 150 akar 3 meter. Selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11 adalah CD. CD sama dengan BC dikurangi BD. Nah, BC-nya adalah 300 ditambah 150 akar 3 dan BD-nya adalah 50 akar 3. Maka CD-nya sama dengan 300 ditambah 100 akar 3. Jadi, selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11 adalah 300 ditambah 100 akar 3 meter. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal kedua. Sebuah kapal penyelamat dengan menggunakan sonar dapat menentukan bahwa sudut depresi kapal tenggelam adalah 15 derajat di dasar laut. Diketahui kedalaman laut 400 meter. Berapa jauh seorang penyelam dari kapal penyelamat untuk dapat mencapai kapal yang tenggelam tersebut? Dan di sini saya membuat sebuah segitiga ABC, yang mana segitiga A adalah letak kapal tenggelam, segitiga C adalah letak kapal penyelamat, dan B adalah dasar laut. Nah, jadi diketahui sudut depresinya adalah 15 derajat. Jadi yang namanya sudut depresi itu adalah sudut pada titik C ini. Nah, sudut pada titik C itu pasti akan sama dengan sudut dari BAC, yaitu 15 derajat. Maka kita akan cari jarak AC yang mana adalah jarak penyelam ke kapal tenggelam. Jadi sin 15 derajat sama dengan BC per AC, yang mana kita ketahui perbandingan dari sinus adalah depan per miring. Kemudian kita cari cos 15 menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga kita peroleh sin 15 derajat sama dengan sin 60 derajat dikurangi 45 derajat. Maka diperoleh akar 6 dikurangi akar 2 per 4. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari AC, yaitu sin 15 derajat sama dengan BC per AC. Maka AC sama dengan 1600 per akar 6 dikurangi akar 2. Nah, di sini kita rasionalkan sehingga diperoleh akar 400 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, jadi jarak penyelam ke kapal yang tenggelam adalah 400 dikali akar 6 ditambah akar 2 meter. Nah, sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.